Renungan malam sebelum tidur. Sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, terpetik sebuah kisah. Seorang pemburu berangkat ke hutan dengan membawa busur dan tombak. Dalam hatinya, dia berkhayal mau membawa hasil buruan yang paling besar, yaitu seekor rusa. Cara berburunya pun tidak pakai anjing pelacak atau jaring penyerat, tetapi menunggu di balik sebatang pohon yang memang sering dilalui oleh binatang-binatang buruan. Tidak lama ia menunggu seekor kelelawar besar kesiangan terbang hinggap di atas pohon kecil tepat di depan si pemburu. Sebenarnya hanya dengan ayunan parang atau pukulan gagang tombaknya saja, kelelawar itu pasti bisa diperolehnya. Tetapi si pemburu berpikir, untuk apa merepotkan diri dengan seekor kelelawar? Apakah artinya dia dibandingkan dengan seekor rusa besar yang sedang saya incar? Tidak lama berselang, seekor kancil lewat. Kancil itu sempat berhenti di depannya, bahkan menjilat-jilat ujung tombaknya. Tapi si pemburu berpikir, hanya seekor kancil, nanti malah sia-sia saja karena gak ada yang makan. Agak lama pemburu menunggu. Tiba-tiba terdengarlah langkah-langkah kaki binatang mendekat. Pemburu pun mulai siaga penuh. Tapi ternyata cuma seekor kijang. Ia pun membiarkan berlalu. Lama sudah ia menunggu, tetapi tidak ada rusa yang lewat. Sehingga pemburu itu tertidur. Baru setelah sore, rusa yang ditunggu lewat. Rusa itu sempat berhenti di depan pemburu, tapi ia sedang tertidur. Ketika rusa itu hampir menginjaknya, ia kaget. Spontan ia berteriak, "Rusa!" Sehingga rusa pun kaget dan lari terbirit-birit sebelum sang pemburu menombaknya. Alhasil, sang pemburu pulang tanpa membawa apa-apa. Sahabat Kristus, ada banyak orang mempunyai harapan terlalu besar untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya. Ia berpikir yang tinggi-tinggi dan bahkan bicaranya pun terkadang sulit untuk dipahami. Tawaran dan kesempatan-kesempatan kecil dilewati begitu saja, tanpa pernah berpikir bahwa mungkin di dalamnya ia memperoleh sesuatu yang berharga. Sahabat Kristus, tidak jarang orang-orang seperti itu menelan pil pahit karena akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Demikian juga dengan seorang yang bergumul dengan pasangan hidup, yang mengharapkan seorang gadis cantik atau seorang penjaga tampan yang baik, yang pintar dan sempurna lahir dan batin, harus puas dengan tidak menemukan siapa-siapa. Oleh sebab itu, berpikirlah sederhana. Karena berpikir sederhana bukan berarti tanpa pertimbangan logika yang sehat. Kita tentunya perlu mempunyai harapan dan idealis supaya tidak asal tabrak, bukan? Tetapi hendaknya kita ingat bahwa apapun hadiah yang diberikan kepada kita oleh kehidupan ini selayaknya disyukuri. Sebab dengan mensyukuri hal-hal yang kecil, hidup akan lebih indah dan kita dilayakkan untuk mengalami perkara-perkara yang besar. Sahabat Kristus, saya terkejut ketika merenungkan ternyata ada sesuatu yang luar biasa dari Mazmur 88 ayat 11 yang tertulis demikian. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Tahukah Anda, di balik kalimat ini, pemazmur mau berpesan kepada pembacanya. Jika kamu tidak bisa bersyukur,
maka kamu layaknya sudah tidak hidup lagi. Karena hanya orang yang hidup yang dapat selalu bersyukur terhadap apapun yang dihadapkan atau diberikan kepadanya. Oleh sebab itu, bersyukurlah, karena bersyukur adalah tanda kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni aku jika aku lupa bersyukur dan menikmati berkat-Mu. Jika esok hari kembali Tuhan membangunkan aku, bersyukur akan menjadi hal pertama yang aku lakukan sebelum aku mulai bergerak. Amin.